Bab 32 Zhong Yu bertemu dengan si Wenjing. Setelah Qinlang berjalan jauh, dia segera menelepon Zhong Yu untuk menanyakan lokasinya dan kemudian dia segera bergegas untuk pergi, di salah satu gang kecil dekat sekolah. Qinlang telah melihat Zhong Yu dan hanya melihat Zhong Yu yang sedang memegang buku catatan kecil di tangannya, sambil menulisnya. "Zhong Yu, apa yang kamu tuliskan?" Qinlang berjalan mendekatinya dan mengambil buku catatan di tangan Zhong Yu. Setelah melihatnya dengan sekilas, ada belasan informasi sewa kamar yang tercatat di dalamnya. Sudut gerbang Majia Bao, 1 kamar tidur, 450 yuan per bulan, tagihan air dan listrik bayar sendiri. Kamar tunggal nomor 14 di Litong Hutong, 400 yuan per bulan. Jika ingin mencari perantara untuk menyewa kamar, harus membayar biaya sewa sebulan. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Lagi pula, hari ini aku juga senggang dan pergi mencarinya sendiri. Tetapi kamar di dekat kampus terlalu mahal bagiku. Aku masih belum menemukan kamar yang cocok. Tetapi aku masih ingin mencarinya lagi dan pasti bisa mendapatkannya. Zhong Yu tersenyum lembut, lalu mengambil buku catatan kecil itu dan mulai menulis informasi. Iklan sewa kamar di dinding. Ketika melihat ekspresi Zhong Yu yang menulisnya dengan serius, Qinlang tersentuh padanya lagi. Jangan menulisnya lagi. Informasi di iklan kecil ini tidak bisa dipercaya. Mungkin saja perantara yang kamu cari itu tidak berhati nurani. Qinlang meletakkan tangannya di atas buku catatan kecil Zhong Yu. Hah, kalau begitu apa yang harus kulakukan? Zhong Yu tiba-tiba terlihat sedikit bingung. Bagi Qinlang, ekspresinya yang bingung itu terlihat sangat manis. Dia tidak tahan untuk meremas wajah Zhong Yu dengan lembut. Zhong Yu menunduk dan ada bekas rona merah di pipinya. "Tenang saja. Aku telah menemukan 1 kamar untukmu kemarin. Harganya cukup murah dan dekat dengan perumahan Pulau Cui. Ayo kita naik taksi sekarang." Benarkah? Hati Zhong Yu terasa manis. Dia juga tidak menyangka bahwa perumahan Pulau Cui adalah kompleks kecil yang termewah di Jinling. Bagaimana mungkin kamar di sekitarnya bisa begitu murah? Perumahan Pulau Cui juga tidak jauh. Ayo kita jalan kaki ke sana. Zhong Yu menghentikan Qinlang yang hendak melambaikan tangan untuk memanggil taksi. Dia tahu bahwa Qinlang juga bukan orang kaya dan tidak ingin dia menghabiskan uangnya. "Baiklah. Ayo kita pergi." Qinlang tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang dan lumayan bagus untuk berjalan dengan Zhong Yu. Aduh, ketika Qinlang dan Zhong Yu baru saja berjalan beberapa langkah, dia mendengar Zhong Yu berteriak dan Qinlang segera bertanya Zhong Yu dengan prihatin. "Mungkin saja aku sudah berjalan terlalu banyak hari ini." "Tidak apa-apa. Aku bisa lanjut berjalan setelah 5 menit istirahat." Demi mencari kamar, Zhong Yu sudah keluar dari kampus sejak jam 6 hari ini dan hingga sekarang, dia sudah berjalan selama hampir 4 jam sekarang. Sungguh aneh jika kakinya tidak sakit. Qinlang mengerutkan bibirnya dan merasa prihatin di dalam hatinya. Bagaimana bisa gadis yang bodoh ini bertahan dalam kesulitan? "Aku akan menggendongmu dari belakang," kata Qinlang sambil berjongkok di depan Zhong Yu, lalu menepuk pundaknya. Zhong Yu merasa malu untuk naik dan Qinlang langsung menggendongnya di belakang punggungnya. Ketika bersandar di punggung Qinlang yang kokoh, Zhong Yu memiliki perasaan yang sangat kuat. Kedua tangan Qinlang memeluk paha Zhong Yu. Awalnya, dia masih merasakan apapun. Tetapi setelah itu, perhatian Qinlang secara tidak sadar terfokus pada sentuhan lembutnya itu. Tubuhnya sangat ringan dan mungkin saja kurang dari 50 kg bukan? Tangannya sekarang masih menyentuh kakinya yang sangat lembut. Apakah aroma itu berasal dari tubuhnya? Aduh, Qinlang. Mengapa kamu memikirkan hal-hal ini? Jika Zhong Yu mengetahuinya, apa yang akan dia pikirkan? Qinlang mengusir pikiran rumit di dalam benaknya dan menggendong Zhong Yu dari belakang menuju perumahan Pulau Cui dengan cepat. Ketika tiba di kompleks kecil perumahan Pulau Cui, karena Zhong Yu terlalu lelah, dia sudah tertidur di punggung Qinlang. Qinlang menggendongnya dengan pelan untuk berjalan ke dalam villa yang harganya lebih dari 6 juta yuan. Qinlang meletakkan Zhong Yu di atas ranjang besar yang empuk. Zhong Yu yang tertidur begitu damai dan lembut. Wajah putihnya yang kecil, bibirnya yang merah muda dan sosok
Tubuhnya yang ramping membuat orang terus membayangkannya. Qin Lang duduk di samping dan merasa ini adalah sebuah kenikmatan untuk melihatnya dengan tenang. Setelah lebih dari 1 jam, Zhong Yu mengerutkan matanya dan terbangun. Ketika melihat Qin Lang tersenyum sambil menatap dirinya sendiri, hatinya tergerak dan kemudian dia memperhatikan lingkungan di sekitarnya lagi. Dengan kamar yang luas, pintu kayu yang berwarna coklat, lampu gantung yang berlapis emas dan jendela Perancis yang besar. Zhong Yu masih belum pernah melihat kamar yang semewah itu. Di manakah ini? Zhong Yu duduk dan jantungnya berdetak kencang. Jangan takut. Ini adalah kamar yang kuceritakan padamu. Kamu juga tidak perlu khawatir dengan biaya sewanya. Karena ini adalah rumah temanku. Dia tidak ada di rumah dalam beberapa hari ini dan kamu bisa tinggal di sini. Qin Lang segera menjelaskannya kepada Zhong Yu. Itu tidak terlalu baik, bukan? Zhong Yu berbisik. Tetapi hatinya merasa sangat menyukainya. Ada apa yang tidak baik? Qin Lang tersenyum dengan ceria dan tanpa memberikan Zhong Yu kesempatan untuk menolaknya. Kemudian dia membawanya untuk berkeliling di dalam kamar. Apakah kamu suka di sini? Tanya Qin Lang. Iya. Zhong Yu mengangguk dengan malu. Baguslah. Qin Lang menyentuh kepala Zhong Yu dan berkata, aku sekarang akan membawamu ke tempat lain sekarang. Kemana? Ikuti aku saja. Qin Lang membawa Zhong Yu keluar dari villa, lalu memanggil taksi dan pergi ke pusat perbelanjaan modis Lady. Kita pergi ke tempat lain saja. Zhong Yu berpikir bahwa Qin Lang akan membeli barang untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa modis Lady adalah pusat perbelanjaan termahal di Jinling, yang bukan mampu dibeli oleh Qin Lang. Ikuti aku saja. Qin Lang tersenyum tipis dan membawa Zhong Yu ke dalam pusat perbelanjaan. Apa yang harus ditakuti bagi keluarga kaya? Selain itu, Luo Qian telah memberikan sebuah toko butik wanita untuk dirinya sendiri. Qin Lang membawa Zhong Yu berjalan langsung ke Kyusui Ren. Jangankan Kyusui Ren, bahkan Tangxi, Senma ataupun butik merekelas bawah lainnya, Zhong Yu tidak pernah memasukinya. Biasanya dia membeli pakaian di pasar grosir pakaian. Pada saat ini, dia merasa sangat gugup, lalu meraih lengan Qin Lang dan berjalan dengan hati-hati. Ketika Xiao Hong melihat pasangan pria dan wanita muda itu masuk, dia sedikit mengernyit, karena pakaian dari pria dan wanita itu sangat buruk. Jika sekilas melihatnya, itu adalah pakaian murahan yang harganya puluhan yuan saja dan jelas bukan target konsumen mereka. Jika membiarkan mereka berkeliling di butik, itu akan membuat citra butik mereka di mata pelanggan lainnya berkurang. Xiao Hong berjalan ke arah pria dan wanita muda itu dan hendak untuk memberitahukan mereka bahwa ini bukan tempat yang bisa mereka datangi. Kemudian menyarankan mereka untuk segera pergi. Halo, kami punya area perbelanjaan dengan harga 1000 yuan, 1500 yuan, 2000 yuan, 5000 yuan dan di atas 10.000 yuan. Berapa batas dari budget Anda? Saya akan membawa Anda untuk melihatnya. Xiao Hong langsung melaporkan harga pakaian di butiknya kepada mereka dan membiarkan mereka untuk mundur. Hanya saja setelah Xiao Hong selesai berbicara, dia merasa anak muda itu terlihat semakin akrab dan akhirnya dia telah mengingatnya. Itu adalah Anda. Xiao Hong telah mengenali bahwa Qin Lang adalah anak muda yang dibawa Luo Qian pada beberapa hari yang lalu. Luo Qian telah menjelaskan bahwa pemilik butik ini ke depannya adalah dia. Xiao Hong telah diberhentikan oleh tatapan Qin Lang. Zhong Yu benar-benar ketakutan ketika mendengar kata-kata Xiao Hong. Dia meraih Qin Lang untuk segera meninggalkan tempat yang membakar ruang ini. Qin Lang tidak bergerak dan hanya menatapnya dengan tenang. Tidak apa-apa, aku punya uang. Setelah selesai berbicara, dia berkata di samping telinga Zhong Yu dengan lembut. Sungguh memalukan jika keluar sekarang. Jangan takut. Kita akan pergi membeli pakaian yang lebih murah dan kemudian pergi. Demi menjaga muka Qin Lang. Zhong Yu akhirnya telah mendengar kata-kata Qin Lang. Hanya saja merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Qin Lang membawa Zhong Yu berkeliling di butik. Di dalam Kyusui Ren, semuanya adalah pakaian wanita yang paling mewah dan paling modis. Mata Zhong Yu hampir saja kabur. Seolah-olah Cinderella yang melihat sepatu kristal. Dia sangat menyukai semua pakaian di sini di dalam hatinya.
Bantu kami ambil yang ini untuk mencobanya. Kata Qin Lang kepada Xiao Hong yang telah mengikuti mereka saat dia melihat tatapan Zhong Yu yang terfokus pada gaun merah muda. Tidak perlu mengambilnya. Itu tidak bagus. Kata Zhong Yu dengan cepat. Dia bukan tidak menyukainya. Tetapi harga dari gaun ini terlalu mahal. Harganya hampir 2.300 yuan dan sama 16/91. Sekali tidak bisa dia bayangkan. Mari kita coba gaun jingga terang ini. Gayanya terlihat seperti Dewi Athena kuno dan pasti terlihat bagus untukmu. Setelah Qin Lang selesai berbicara, Zhong Yu malu untuk membantahnya. Tidak usah lagi. Aku tidak suka dengan gaya ini. Qin Lang telah memilih beberapa pakaian untuk Zhong Yu berturut-turut, sedangkan Zhong Yu terus menolaknya. Dengan berbagai alasan, bagaimana mungkin Qin Lang tidak bisa memahami pikiran Zhong Yu? Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Karena gadis ini benar-benar begitu sederhana. Sedangkan Xiao Hong di sisinya merasa sangat aneh. Dia awalnya mengira bahwa Qin Lang adalah pria yang dihidupkan oleh Luo Qian. Tetapi sekarang tampaknya bukan dan rasa penasaran untuk Qin Lang di dalam hatinya semakin meningkat. Hanya saja pacar kecil dari bos baru ini benar-benar sulit untuk dipahami. Dia jelas tertarik. Apalagi ini di dalam butik Qin Lang. Tetapi dia malah tidak rela untuk membelinya. Jika gadis ini tidak berpura-pura, maka itu adalah gadis baik yang sulit ditemukan. Yang ini oke. Tidak mahal juga. Cobalah dulu. Kata Qin Lang sambil menunjuk ke gaun putih polos. Oke. Biarkan aku mencobanya. Setelah pemikirannya sendiri telah ditemukan oleh Qin Lang, Zhong Yu merasa sangat gugup. Harga dari gaun ini adalah 999 yuan dan sudah termasuk pakaian yang paling murah di butik. Sehingga Zhong Yu memutuskan untuk mencobanya. Ketika mendengar Zhong Yu telah menyetujuinya, Qin Lang merasa sangat senang. Dia mengambil pakaian di tangannya dan berjalan menuju ke ruang pas. Pada saat ini, pintu kamar pas di depan Zhong Yu telah dibuka dan ada seorang gadis cantik berjalan keluar. Sambil memegang kemeja yang sudah dicobanya. Qin Lang, mengapa kamu di sini? Gadis cantik itu adalah mantan pacarnya Qin Lang, Xie Wenjing. Tatapannya yang bingung itu berputar di sekitar tubuh Qin Lang. Kemudian melihat ke arah Zhong Yu lagi. Tatapannya langsung menjadi tajam. Siapakah dia? Apakah pakaian di tangannya dibeli olehmu? Xie Wenjing tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Qin Lang di sini. Ketika dia bersama Qin Lang sebelumnya, Qin Lang hanya membawanya ke butik Gui Ren Niao. Di dalam Kyusui Ren, semuanya adalah pakaian dengan merek yang termahal. Bagaimana mungkin Qin Lang bisa datang ke tempat seperti ini untuk berbelanja? Dia adalah temanku dan aku membawanya ke sini untuk membeli pakaian. Ketika bertemu dengan Xie Wenjing, Qin Lang juga sangat kaget. Tetapi dia segera menjadi tenang. Temanku, aku rasa kamu sudah menganggapnya sebagai pacar bukan? Xie Wenjing mendengus dan berkata dengan nada yang frustrasi. Dasar kamu bajingan. Kapan kamu pernah membawa aku ke tempat mewah yang seperti ini? Apalagi tidak rela untuk menghabiskan uang padaku. Tetapi dia telah bersamamu berapa lama? Apakah kamu bersiap-siap untuk menghabiskan harta keluargamu untuk membeli barang kepada wanita jalang ini? Xie Wenjing sudah terbiasa dengan Qin Lang yang hanya baik padanya. Bahkan jika sudah putus selama hampir sebulan. Ketika dia bertemu dengan Qin Lang masih tidak pernah mengatakan sepatah kata pun padanya. Terutama di perpustakaan. Dia menipu Qin Lang dengan mudah. Yang membuatnya merasa bahwa meskipun dia telah mencampakkan Qin Lang, tetapi di dalam hati Qin Lang, dia masih menempati posisi yang paling terpenting. Sekarang Qin Lang tiba-tiba memperlakukan seorang gadis lainnya dengan sangat baik dan Xie Wenjing bisa menerimanya. Namun, apa yang dia katakan memberi ilusi pada Zhong Yu. Ternyata dia punya pacar dan seluruh tubuh Zhong Yu merasakan kehilangan sesaat. Ada kepahitan di hatinya tanpa alasan.